Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang normativitas dalam studi Islam, teologi, dan filologi. Studi Islam mencakup berbagai pendekatan normativitas, histori, dan filologi. Pengertian normativitas. Normativitas adalah sifat yang berkaitan dengan norma, kaidah, dan kebenaran ideal. Dalam studi Islam merujuk ajaran mumi atau Al-Quran dan Sunnah sebagai standar membimbing umat agar tetap berada pada jalan lurus atau siratul mustaqim. Normativitas dalam studi Islam. Normativitas dalam studi Islam. Islam sebagai agama wahyu, bukan sekedar hasil budaya, dan menganggap wahyu sebagai otoritas tertinggi. Pendekatan normatif menekankan satu, kebenaran absolut dari Allah, yang kedua, kewajiban umat untuk mengimaninya. Pendekatan teologi. Teologi Islam atau ilmu kalam adalah kajian tentang akidah, iman, sifat Allah, dan dasar keimanan. Yang kedua, normativitas dalam teologi menjaga kemurnian adalah menafsirkan ayat sesuai prinsip iman. Contoh normativitas teologi. 1. Tauhid sebagai norma utama, yaitu tiada Tuhan selain Allah. 2. Penolakan terhadap syirik. 3. Perdebatan teologis Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, tetap berpijak pada norma wahyu. Tokoh-tokoh teologi. Al-Asy'ari, pendiri Asy'ariyah, menekankan kehendak Allah di atas segalanya. Al-Maturidi, rasional dalam memahami akidah tetapi tetap normatif. Mu'tazilah, rasionalis, menekankan keadilan dan tauhid. Ibnu Taimiyah, kritik bid'ah, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Filologi dalam Islam. Filologi adalah kajian teks klasik, Al-Quran, hadis, dan turat. Fungsi normatif filologi. 1. Menjaga kemurnian teks wahyu. 2. Meneliti naskah kuno agar tidak hilang. 3. Menafsirkan makna asli bahasa Arab klasik. Ilmu terkait qiraat, ulumul Quran, mustahalah hadis atau klasifikasi hadis, kajian turat, dan naskah klasik. Contoh normativitas filologi. Penulisan dan kodifikasi Al-Quran di masa Utsman bin Affan atau standarisasi bacaan Al-Quran. Ilmu hadis, klasifikasi sahih, hasan, dhaif, menjaga norma kebenaran. Kajian naskah kuno atau turat untuk menemukan makna asli. Contoh penyalinan kitab Al-Muwatta Imam Malik. Kajian kitab kuning memastikan makna sesuai dengan konteks bahasa Arab lama. Tokoh-tokoh filologi. Ibnu Mujahid merumuskan 7 qiraah sab'ah. Imam Al-Bukhari menyusun Sahih Al-Bukhari, menjaga hadis otentik. Imam Muslim, Abu Daud, Al-Tirmizi, penyaring hadis. Ulama filologi Arab klasik, Al-Jahiz Ibnu Khaldun, kajian bahasa dan naskah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hubungan teologi dan filologi. Teologi menjaga iman, filologi menjaga teks. Dua sisi saling melengkapi. Tanpa teologi, teks bisa dimaknai salah. Dan tanpa filologi, teologi bisa kehilangan keseimbangan. Selanjutnya, keunggulan pendekatan normatif. Keunggulan pendekatan normatif ada 4. Yang pertama, menjaga kesucian wahyu. Yang kedua, menjadi pedoman dalam hukum, akidah, dan ibadah. Yang ketiga, memberi standar moral dan akhlak bagi umat. Yang keempat, menjadi pijakan universal yang tidak terikat ruang dan waktu. Selanjutnya, keterbatasan normativitas. Keterbatasan normativitas ada 3. Yang pertama, tidak selalu menjawab persoalan sosial kontemporer. Yang kedua, bisa dianggap kaku
jika tanpa pendekatan kontekstual. Yang ketiga, perbedaan penafsiran bisa memunculkan konflik atau mazhab sekte. Kemudian selanjutnya, relevansi di era modern. Yang pertama ialah teologi. Teologi adalah menjaga identitas akidah di tengah pluralisme dan sekularisme. Filologi. Yang kedua, filologi adalah penting untuk verifikasi teks digital. Yang ketiga, hadis palsu dan mushaf palsu. Dan yang terakhir, nomor 4, integrasi normatif historis, membangun Islam yang otentik dan kontekstual. Jadi, kesimpulan dari materi yang disampaikan adalah normativitas adalah inti dari studi Islam. Teologi termasuk menjaga akidah dan filologi menjaga teks wahyu. Integrasi keduanya membangun Islam yang kokoh secara akidah, otentik secara teks, relevan secara sosial. Dan sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.